Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Diyati Nursalam, nomor induk mahasiswa 200-259, kelas 5B, Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan materi dari fakih, yaitu tentang bahan-bahan pengecoran logam. Nama kelompok yang pertama Dwi Ageng Prasetyo 200-239, yang kedua Dimas Putra Ramadhani 200-240, yang ketiga Asmi Alfizer 200-249, yang keempat Fandiyati Nursalam 200-259, yang kelima M. Khairil Imam Asy'ari 200-272. Pendahuluan. Pengecoran atau casting merupakan suatu metode pengolahan dan pembentukan bahan dengan menuangkan cairan logam ke dalam cetakan. Cairan tersebut kemudian dibiarkan membubut di dalam cetakan. Hasil penuangan kemudian dikeluarkan dari dalam cetakan yang selanjutnya di-finishing menjadi sebuah produk. Pengecoran digunakan untuk membuat bagian mesin yang sederhana hingga kompleks. Bahan-bahan pengecoran logam. Yang pertama, fero. Fero dibagi menjadi dua, yaitu besi dan baja. Sedangkan non-fero dibagi menjadi tiga, yaitu aluminium, tembaga, dan nikel. Logam fero merupakan logam paduan dengan unsur utamanya adalah besi. Unsur kedua logam fero umumnya adalah karbon. Penambahan karbon ditujukan untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan kekakuan. Bagaimanapun, penambahan karbon akan mengurangi keulatan dan ketangguhan. Logam fero baja adalah besi yang ditambahkan karbon sampai dengan di bawah 1,4%. Baja adalah bahan yang paling banyak diaplikasikan pada rekayasa teknik dikarenakan banyaknya variasi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, mulai dari yang lunak dan tangguh sampai yang keras dan kuat. Baja cor memiliki struktur mikro yang kurang baik dan keras, oleh karenanya perlakuan panas, pelunakan, dan penormalan diperlukan agar strukturnya lebih halus sehingga baja cor menjadi lebih ulet. Bahan baja untuk pengecoran logam dikelompokkan menjadi dua. Bahan baja untuk pengecoran logam dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, baja karbon rendah. Baja karbon rendah atau low carbon steel adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,05 sampai 0,25%. Karakteristik baja karbon rendah adalah lunak, ulet, mudah dibenduk, mudah dilas, dan mudah dikerjakan dengan mesin. Yang kedua, baja karbon menengah. Baja karbon menengah atau medium carbon steel adalah baja karbon dengan kadar karbon antara 0,25 sampai 0,6%. Karakteristik baja karbon menengah adalah lebih keras dan kurang ulet dibanding baja karbon rendah. Yang ketiga, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi atau high carbon steel adalah baja dengan kadar karbon antara 0,6 sampai 1,4%. Baja karbon tinggi memiliki kekuatan dan kekerasan tinggi, namun keulatan dan ketangguhannya lebih rendah serta keras. Besi cor atau cast iron merupakan paduan mengandung karbon, silisium, mangan, fosfor, dan belerang. Kandungan karbon pada besi cor umumnya berkisar antara 2,4 sampai 4%. Besi cor diproduksi dalam jumlah besar dari besi kasar atau baja bekas. Struktur mikro besi cor terdiri atas ferrir, perlit, dan serbih karbon bebas yang ukuran, bentuk, serta keadaan struktur dasarnya berubah sesuai kualitas dan kuantitas. Besi cor diklasifikasikan dalam 6 kelompok, yaitu besi cor kelabu, besi cor kelas tinggi, besi cor
kelabu paduan, besi cor bergrafit bulat, besi cor yang dapat ditempa, dan besi cor cil. Yang pertama, besi cor kelabu. Kekuatan tarik besi cor kelabu adalah 10-30 kg per milimeter persegi. Meski kekuatannya tariknya tidak terlalu tinggi, namun besi cor kelabu agak ketas. Yang kedua, besi cor kelas tinggi. Besi cor kelas tinggi mengandung lebih sedikit karbon dan silikon. Ukuran grafit bebasnya yang lebih kecil dibanding besi cor kelabu menjadikan kekuatan tariknya lebih tinggi, yaitu 30-50 kg per milimeter persegi. Besi cor kelabu paduan strukturnya lebih stabil sehingga sifat-sifatnya lebih baik. Besi cor kelabu mengandung grafit dan unsur-unsur paduan seperti Cr, Ni, Mo, Vi, Ti, dan sebagainya. Besi cor bergrafit bulat. Besi cor grafit bulat dibuat dengan menambahkan magnesium, kalsium, atau cerium. Besi cor grafit bulat memiliki kekuatan, keuletan, ketahanan aus, dan ketahanan panas yang baik dibanding besi cor kelabu. Besi cor mampu tempa. Besi cor mampu tempa dibuat dari besi cor putih yang dilunakkan dalam waktu yang lama. Besi cor putih memiliki 3 jenis, yaitu besi cor mampu tempa perapian hitam, besi cor mampu tempa perapian putih, dan besi cor mampu tempa perlit. Besi cor mampu tempa sangat baik keuletan dibanding besi cor kelabu. Besi cor mampu tempa tidak sesuai untuk coran berukuran kecil atau tipis. Besi cor cil. Permukaan besi cor cil adalah besi cor putih sedang bagian dalamnya memiliki struktur dengan endapan grafit. Kombinasi ini menjadikan permukaan besi cor cil memiliki ketahanan aus yang baik dan keuletan di bagian dalamnya juga sangat baik. Oleh sebab itu, besi cor cil diaplikasikan untuk produk-produk yang mensyaratkan ketahanan aus. Logam non-ferro. Logam non-ferro adalah logam murni selain besi atau logam paduan yang tidak mengandung unsur besi. Aluminium dan paduannya tembaga, dan paduannya nikel, dan paduannya seng, dan paduannya magnesium, dan paduannya, dan lain sebagainya. Beberapa contoh logam non-ferro antara lain kuningan, perunggu, monel, limonik, duralumin, hidronalium, serta silumin. Logam non-ferro dibagi menjadi 3, yaitu aluminium, tembaga, dan nikel. Aluminium. Yang pertama, aluminium. Aluminium adalah logam ringan dengan ketahanan korosi dan hantaran listrik yang baik serta sifat-sifat lainnya sebagai logam. Kekuatan mekaniknya meningkat dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, Zn, dan Ni. Secara satu persatu atau bersama-sama, penambahan tersebut juga memberikan sifat-sifat baik lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, dan koefisien pembuahan rendah. Yang kedua, tembaga. Tembaga murni dan tembaga paduan secara luas digunakan sebagai salah satu bahan teknik yang penting. Tembaga termasuk dalam golongan logam berat yang berwarna kemerahan dengan berat 8,9 kg per meter kubik dan titik cair 1083 oz. Tembaga mempunyai konduktivitas panas dan konduktivitas listrik yang baik. Dalam aplikasinya, tembaga paduan banyak diolah dengan pengecoran, kuningan, paduan tembaga seng, dan perunggu, paduan tembaga timah putih merupakan paduan utama tembaga. Tembaga dibagi menjadi 3, yaitu kuningan. Kuningan atau loyang adalah hasil campuran logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga sekitar 60-40%.
dan sisanya adalah seng kuningan 60/40, dikenal juga sebagai logam Munch atau Munch metal. Logam Munch digunakan sebagai bahan pada pembentukan dengan proses pengecoran atau sebagai bahan tambah pada pengecoran baja. Perunggu. Perunggu atau bronze merupakan paduan tembaga dengan timah putih Cu atau Sn dan tembaga dengan timbal atau timah hitam CuPb. CuSn disebut tin bronzes, sedang CuBp disebut bronzes. Penambahan seng pada paduan tin bronzes dan menghasilkan paduan gunmetal. Tembaga nikel. Paduan tembaga nikel dibedakan menjadi dua, yaitu cupronikel atau Cuni dan nikel silver CuNiZn. Cupronikel merupakan paduan yang membentuk larutan padat untuk semua perbandingan komposisi sehingga sesuai untuk pengerjaan panas maupun dingin. Unsur nikel biasanya antara 15-68%, namun paduan dengan 20% nikel yang paling baik untuk pengerjaan dingin keras. Yang nikel merupakan unsur metalik dengan nomor atom 28 dan simbol Ni. Nikel memiliki berat jenis 8,8 gram per cm kubik dan titik lebut 1453 oc. Nikel berwarna putih keperakan, ringan, kuat, tahan karat, keras, mudah ditempa, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang cukup baik. Nikel terutama digunakan untuk membuat logam paduan. Logam paduan nikel berkarakteristik kuat, tahan panas, serta tahan karat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.